Nah, sekarang kita masuk ke usaha. Nah, kalau buat usaha itu adalah gaya, rumusnya adalah gaya dikali jarak. Usaha itu kan W. Nah, W itu work. Work itu kerja. Berarti kerja itu adalah usaha. Nah, rumusnya itu adalah gaya dikali perpindahan atau jarak. Misal nih, kalian tuh ngedorong tembok, nyampe kekuatan kalian tuh nyampe habis, nyampe mau pingsan segala macam juga itu kalau temboknya nggak pindah tempat, nggak pindah, berarti itu usahanya sama dengan nol. Jadi kalau misalkan diam, benda yang diam, itu W-nya sama dengan F kali 0, S-nya 0, berarti W-nya sama dengan 0. Berarti dia tidak ada perpindahan alias tidak ada usaha. Oke? Nah, terus ada juga usaha sama dengan F kali D. Kalau perpindah lah, ibaratnya kalau perpindah berarti F kali D atau F kali S sama aja, mau perpindahan kalau untuk usaha itu. Nah, terus untuk hubungan antara usaha sama energi, nanti hubungan antara usaha sama energi itu adalah delta energi. Jadi usaha sama dengan perubahan energi. Kalau di soal diketahuinya itu ketinggian. Nah, berarti W sama dengan delta energi potensial alias EP2 kurangi EP1. Tambahin ya nanti di buku ya. Nah, terus tapi kalau misalkan dia adanya itu kecepatan. Nah, kalau kecepatan berarti apa? W sama dengan delta energi kinetik. Nah, berarti EK2 kurangi EK1. Oke? Nah, itu untuk hubungan antara usaha sama energi. Ingat ya rumusnya W sama dengan delta energi. Nah, terus sekarang di usaha juga nanti kita masuk ke persoalan sederhana ya. Nah, persoalan sederhana itu adalah alat untuk memudahkan seseorang kan untuk melakukan kegiatan. Yang pertama ada pengungkit atau tuas. Nah, kalau tuas itu ada jenis pertama, jenis kedua, sama jenis ketiga. Kalau yang jenis pertama itu titik tumpunya yang di tengah. Oke? Jadi tumpuan ada di antara nih, titik tumpu yang di tengah. Kalau buat tuas kedua itu beban yang di tengah. Nah, kalau buat yang tuas ketiga itu kuasa yang di tengah. Contohnya kalau tuas pertama gunting, kalau tuas kedua contohnya kayak ini gerobak nih ya. Kan beban di tengah nih. Ini kuasa kita. Ini titik tumpunya. Nah, jadi beban di tengah kan. Nah, kalau jenis ketiga itu kayak sekop nih. Ini kan titik tumpu nih, yang pegangan titik tumpu. Terus ini adalah bebannya. Ini kuasanya kita, tenaga kita. Jadi di tengah gitu. Oke? Itu untuk tuas. Nah, rumusnya untuk yang tuas apa rumusnya, bentar, kok ibu bentar lupa. Oh ya, biasanya dijungkit-jungkit ya kalau yang tuas. Kalau yang jungkit-jungkitnya kayak gini nih. Ini tuh berarti, tunggu, oke. Ini berarti LB, ini B atau W. Oke, ini atau LW ya, atau LW. Terus yang ini berarti F atau K, yang ininya berarti LK atau LF. Oke? Nah, rumusnya berarti W dikali LW sama dengan F dikali LF. Beban dikali lengan beban atau lengan berat sama dengan gaya dikali lengan gaya atau kuasa dikali lengan kuasa. Intinya si gaya ini dikali panjangnya ini, si gaya ini dikali panjangnya ini gitu. Oke, W kali LW sama dengan F kali LF. Nah, terus nanti ada lagi yang namanya katrol. Kalau katrol, nanti ada katrol tetap tunggal, ada katrol bebas tunggal, sama katrol gabungan. Nah, ibu bakal kasih tahu tipsnya ya, buat ngelihat keuntungan mekanisnya. Oh ya, ini juga keuntungan mekanisnya ada ya. Nanti keuntungan mekanisnya itu adalah W per F sama dengan, tinggal pindahin aja, F-nya pindah ke sini, LW-nya pindah ke sini, jadi LF per LW. Ini keuntungan mekanisnya. Bisa ini keuntungan mekanisnya ya. Nah, terus kalau yang ini buat nentuin keuntungan mekanisnya nggak usah dihitung sebenarnya. Tinggal lihat aja nih ininya nih. Apanya? Si tunggu. Ini kan yang tetap ya. Tinggal dilihat sama kalian ininya nih. Ini talinya ada satu. Kan kalau ini kan dia talinya kena langsung ke beban, jadi nggak kehitung. Talinya cuma satu, berarti keuntungan mekanis satu. Yang ini juga sama. Ini kan kena beban, jadi nggak dihitung. Ini talinya ada dua. Terus yang ini kan kena beban. Oke, ini berarti talinya satu. Oke, 2, 3, 4. Ya, kalau ini kenapa bu nggak dipakai? Soalnya kan yang udah nyatu ke sini. Ya, jadi ada 4. Sorry, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4 ya, benar 4. Oke, kalau katal gabungan itu 4. Nah, yang terakhir ada bidang miring. Nah, kalau bidang miring kayak gini kan, rumusnya ibaratnya kayak gini kan. Bidang miring itu kayak gini ya. Ini kan mau dipindahin kan ke atas sini gitu ibaratnya mah. Mau dipindahin ke atas sini kan, si ininya tuh mau dipindahin ke sini gitu. Ya kan? Nah, berarti ini tuh kan ketinggian itu berarti beban. Oke, berarti H-nya itu sama dengan LW. Oke. Sedangkan ini kan ngebantu, berarti ini namanya S. S atau sama dengan LF. Oke. Ya udah rumusnya sama kayak tadi, berarti LF kali F sama dengan W dikali LW. Tinggal ganti LF-nya, ganti jadi S. Jadi S kali F sama dengan H dikali W. Gitu ya. H-nya itu sama dengan LW. Kayak gini aja, berarti sama aja. Tinggal kalau misalkan di sekolah kan kalau diginiin ya, kalau di sekolah mah W per F sama dengan S per H, sama aja, tinggal pindah ruas aja sebenarnya. Nah, keuntungan mekanisnya juga ini, W per F atau S per H. Itu untuk pesawat sederhana sama usaha.